Pak Anto, ya akhirnya saya bisa ketemu sama Pak Anto setelah sekian purnama baru bisa ngobrol pribadi nih, didampingi sama Mas Lender. Iya, saya sebenarnya fans dan ketemunya bukan dari bola tadi ya, dari Mas Tobi. Pak Anto, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik-baik Mas Tobi. Wah, ganteng sekali nih sekarang ini. Saya harus ganteng Pak. Oh gitu. Karena komisaris SIS sekarang tuh cool, ganteng, energik. Sebagai supporter kita harus Sisir-sisir dulu tadi. Tapi ngomong-ngomong Pak, Iya. umur Pak Anto ini berapa sebenarnya? Saya umurnya 72 ya, kelahiran 7. Jadi sekarang udah 50. 50 besok Juni ini 50. 50 Iya, ya. 50. Tapi karena rajin lari, rajinannya kayak kelihatan tua ya. Ya nggak, malah justru nggak kelihatan Pak. Iya. Apa dengan usia 50, bisnis yang kita bilang bisa disebut menggurita nggak ya? Gimana ya? Kalau saya sih, bagi saya ya biasa-biasa aja ya Mas ya. Karena kalau saya ini sejak kecil ditanamkan orang tua itu ojo dumeh. Ojo dumeh. Ojo dumeh, kalau bahasa Jawanya itu ojo dumeh. Makanya dulu itu ketika saya itu, mohon maaf ya, usahanya maju ini, orientasi saya waktu itu tidak seperti yang orang-orang kebanyakan. Orang-orang kebanyakan itu mesti koleksi mobil mewah dan ngapain, itu kan juga semu. Lebih baik saya membuat usaha-usaha yang lain. Yang usaha-usaha lain itu walaupun tidak untuk saya, kedepannya untuk anak-anak saya atau generasi penerus saya. Generasi penerus ya. Awal karir di bisnis tahun berapa Pak? Jadi awalnya itu gini Mas ya. Jadi Pak Anto ini pasca bapak saya meninggal ya. Iya. Bapak saya itu kan meninggal. Jadi Pak Anto itu dulu sebenarnya dapat beasiswa. Iya. Beasiswa di IKIP Malang. Tapi ibu saya menyampaikan, dah kamu nggak usah ngambil kuliah, adik-adikmu banyak. Dari berapa bersaudara Pak Anto? 7 kita itu. Saya nomor 1. Wah, padahal ini yang akan menjadi kompasnya keluarga ya. Kompasnya keluarga. Jadi ibu saya, kamu ngelamar kerjaan. Saya akhirnya kerja di PT PAL. Di PT PAL ini dari ratusan yang melamar itu, dari Semarang itu hanya 2. Kebetulan saya itu katut. Bila ada rezeki ini. Kerja di PT PAL ini, saya dulu orientasinya tidak pengen jadi orang hebat, tapi saya berusaha mencintai apa yang saya kerjakan ini. Berjalannya waktu saya ini dimasukkan ke divisi kapal perang. Oh. Jadi di PT PAL itu kan banyak. Iya. Kapal umum, kapal niaga, kapal ini, dan kapal perang waktu itu. Kapal perang. Akhirnya saya bersinggungan sama TNI. Bersinggungan sama TNI. Kapal perang itu rumit itu beda. Apalagi waktu itu Pak Faisal Tanjung ini kan beli kapal perang itu 67 KRI. Sudah Panglima ya? Pak Faisal Tanjung udah Panglima? Sudah Panglima TNI ya? Panglima memberikan beli kapal itu 67 KRI. Itu terdiri dari 3 tipe. Frost, Parsim, sama satu lagi lupa, Condor ya. Nah itu kan kapal ex Jerman Timur. Jerman Timur, jadi ketika Jerman Timur, Barat selesai, kapalnya kan banyak ya. Nah, itu ditawarkan kepada negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Indonesia itu dari waktu itu pemerintah Indonesia Pak Harto menerima, tapi harus teknologi di sana itu kan di daerah kutub ya, dingin ya, minus derajatnya, harus dibawa ke Indonesia yang tropis benar. Nah, kan harus banyak dirubah lah. Salah satu saya masuk ke situ. Habis gitu, ya udahlah, saya ikut nyoba itu, saya seleksi masuk saya.
berangkat ke Jerman ini. Wong desa, wong cangkiran kan ya. Tapi Ternyata sama pemerintah Indonesia kita dikasih uang saku. ya. Uang saku, gaji, uang makan. Jadi uang saku, uang gaji, makan itu tak kumpulkan. Itu berbentuk dolar. Akomodasi Iya, sudah. tak kumpulkan. Jadi saya itu makan ya sana makan roti, makan nasi, mie gitu aja. Tak kumpulkan itu 1 bulan itu saya kadang-kadang tak kumpul zaman dulu itu sampai 10 juta. 10 juta itu. 10 juta tak kirim. Dulu tak telegram kan, tak kirim. WSL ya, telegram ya, WSL ya. Tak WSL ke ibu saya bingung kan. Aku mah telepon ibu saya kan jauh, dulu kan telepon kan Interlokal ya. interlokal kan. Interlokal benar. Lah kowe duit saka kowe iki. Ini duit saka ini gitu. Habis gitu. Ya wis sing penting jujur lho. Jujur lah saya ngomong gitu. Jujur lah saya ngomong gitu. Nah, itu akhirnya ibu saya ngomong, "Lah iki duitnya tak ge nyekolahke adik-adikmu ya." Oh iya, enggak apa-apa. Nah, ternyata di sana hanya setahun. Saya belajar di sana setahun. Berjalannya waktu ibu saya bangga, tapi lama-lama saya ini orangnya kan bosenan ya. Saya bisa, aku kok bosen ya diangkat ke Cipedepan. Ibu saya kata, aku mau metu mbok. Loh kan apa metu? Kene iki lho sing daftar pegawai negeri jangan sulit kok kamu. Aku kok ketoknya pengen pengen usaha. Oh, jiwa entrepreneur Ya, memang sudah itu muncul ya, ya. sudah muncul ya. Aku pengen usaha apa? Bisnis lho. Iki wong Jawa le ngomongnya gitu. Iki wong Jawa, isomu ya kerja bayaran. Zaman dulu kan seperti itu, Pak. Ada nggak omongan ibu, omongan mbak-mboknya yang bilang ojo ngoyo le? Ojo ngoyo. Ada juga ya. Apa yang itu? Wis mbok aku anu lah, tetep aja lah saya. Iya. Saya tetep aja lah. Akhirnya saya pacaran sama Ibu yang sekarang. Jadi pacarannya unik. Jadi saya ini sebenarnya pacaran sama orang-orang di Surabaya. Tapi ketika bapak saya kan dimakamkan di Demak ya. Dimakamkan di Demak. Loh ini saya dari Ayuman cewek ini gitu. Saya karena di duit banyak ya. Tolong ini selidiki ono saya gitu, diselidiki. Ini pacarnya polisi ya gitu. Polisi ya nggak wani lah, belum jalur melengkung kan gitu. Belum jalur melengkung tak ada. Ternyata di pacarnya polisi gitu. Habis itu tak deketi lewat comblang itu. Tak ajak ke Semarang jalan-jalan. Habis itu aku ngomong istri saya kan orang religi ya, orangnya kuat. Dek, aku mau ngajak kamu serius ya gitu. Ya sampean aku mau jadi imam sampean, tapi sampean harus satu, sholat 5 waktu. Mau baca sholat kalimat syahadat. Nah, ternyata bapak mertua saya ini dukung, tapi ibu mertua saya nggak dukung. Mau tak polisi kerja apa, ibu boleh kapal gitu. Ini kembali ya, habis itu istri saya juga kan habis gitu, tenang Dek, aku nggak polisi tapi anak Dewi tak jadi dia polisi ya. Terus aku dari nazar dari dulu. Iya, benar. Saya jadikan polisi ya. Justru di situ saya keluar dari PT PAL. Di PT PAL. Berarti habis menikah itu keluar. Menikah saya keluar. Karena itu kan krisis ya, krisis moneter. Oh iya. Tahun 98 ya. 98 kan krisis moneter. Saya waktu itu gajinya karena gajinya mau diturunin ya, 2,5 juta. Wis rento apa mau diturunin jadi tadi itu 800, turun 30%. Semua lah aku nganggur nggak apa-apa ya gitu. Akhirnya saya nganggur. Dari nganggur itu ternyata teman-teman TNI AL itu kapalnya kan selama ini enjoy dengan saya yang rawat. Oke, sudah nyaman, sudah nyaman. Oke. Tiba-tiba waktu itu tahun 98 itu di Labuan Bajo, sebelum Labuan Bajo itu ada gempa. Kalau nggak masih ingat ya, ada gempa itu kapalnya TNI AL itu mandek di sana. Terdampar di situ ya. Iya, mesinnya mati, semuanya mati, blackout di sana. Akhirnya waktu itu nyari PT PAL kan, yang anu kan PT PAL. Nah, PT PAL orang-orangnya udah keluar termasuk saya. Akhirnya saya dipanggil sama pimpinan TNI AL, armada sana, armada 2. Dulu Armatim ya. Panto, tolonglah dibantu memperbaiki mesin di sana. Ya saya mau Pak, tapi saya harus dibayar sekian karena saya nganggur. Berapa itu? 60 juta.
Wih, banyak sekali. Loh iya Pak, saya 2 tahun nganggur. Selama 2 tahun nganggur berarti ibu posisinya? Saya sama itu jualan ini. Kalau orang Jawa Timur meracang, tahu meracang? Jualan sayur. Sayuran. Di pasar pagi gitu ya? Iya, pasar. Jadi kalau di sana itu pasar Keputaran ya. Jadi saya nganggur tuh, wong saya itu ITS ya. Saya di Lono kanca-kanca ITS kerjane enak-enak saya dodol meracang. Jadi saya itu begitu nganggur saya nggak malu. Dah, wong aku anak wong lan duwe ya. Udah kita dodol meracang aja. Jadi saya punya duit itu pagi subuh-subuh itu belanja sama istri. Sayur, mayur, macam-macam dijual di rumah. Di rumah kan tetangga-tetangga beli semua. Iya, iya. Nah, itu lumayan itu satu hari 50.000, 100.000 udah nyaman kita kan. Lalu saya dipanggil itu, ya udah saya mau Pak. Sana katanya mau tak perbaiki di sana selesai. Saya langsung dibayar 60 juta. Saya dinaikkan kasar waktu itu sama helikopter. Karena pulang, saya dipanggil sama pimpinan TNI AL. Jun, kamu itu punya skill dan kemampuan. Kenapa kamu nggak pengen mendirikan perusahaan? Aduh Pak, saya mau Jawa Pak. Saya nak dodol meracang ya, saya bilang gitu. Iya. Lu katanya kamu itu dulu pengen jadi orang sukses, pengen pengusaha. Aduh, tapi nggak punya modal Pak. Saya bilang gitu. Ya modal kan nanti pinjam bank dan sebagainya kan bisa. Wes kan berikan PT. Kapalnya angkatan laut itu perlu kamu perbaiki juga namanya gitu. Kita butuh kamu juga. Tak terima. Dah kamu tak carikan pinjaman bank, tak kasih support sponsor lah dari bank. Dah kamu berikan PT apa namamu? Namanya gitu. Wah, saya masih belum bingung Pak. Bingung saya. Habis itu punya ide. Saya itu harus mengorangkan istri saya, makanya tak beri nama Wahyu Agung aja lah. Wahyu Agung. Apa itu Wahyu Agung, Pak Anto? Wahyu itu istri saya, Wahyu Fitrianise, Agung itu besar. Harapan saya Wahyu Agung itu nanti besar, jadi perusahaan besar. Yowis. Akhirnya. Dan kesampaian ya? Ya, akhirnya saya mau tarik saya urus perusahaan, saya adik-adik teman-teman kuliah itu tak ajak bantu. Kamu mau bantu saya? Kita kerja bareng, semua bareng. Tapi sebelum ini Pak Antos, yang penasaran gini, ya kan sekarang yang lagi ngetren itu Deddy Corbuzier ngomong, katanya mulai dari nol gitu kan, padahal privilege-nya ternyata misalnya Bill Gates, ya dia di drop out dari Harvard kan gitu, ternyata bapaknya orang kaya, yang punya mobil listrik Elon Musk itu ternyata bapaknya punya perusahaan pertambangan. Nah, sebelum lanjut nih, Pak Antoni sebenarnya kalau bapak dulu kesibukannya apa? Bapak saya? Iya. Bapak saya itu sopir truk. Super truk bener ya? Betul. Sementara ibu sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga sambil tani juga. Ibu saya hanya seorang ibu rumah tangga yang besarin anak-anak. Bapak saya supir truk. Ini loh dari Magelang Muat Pasir dibawa ke Semarang. Sama sekali nggak ada lahan pertanian punya. Nggak punya. Berarti memang dari nol. Ini murni, sudah terjawab kalau dari bapak ya. Iya, Nah sekarang dari ibu Wahyunya, mertua punya privilege maksudnya? Kalau bapak mertua saya ini punya bengkel ya kecil ya, jadi bengkel tapi bukan bengkel besar ya, bengkel sepeda motor kecil ya. Jadi ganti oli gitu Pak. Iya, ganti oli. Ganti ban, oli ya, aki. Dan dia istri saya ini kan 3 bersaudara. Yang nomor 1 laki, nomor 2 istri saya, nomor 3 laki juga. Jadi memang latar belakang ekonominya ya biasa-biasa aja. Tapi kalau dibandingkan ekonominya keluarga saya lebih besar, bagus, lebih mapan istri saya. Iya. Istri saya seperti itu. Tapi sama sekali tidak ada punya background PNS atau segala macam gitu. Tidak punya. Bisa dibilang Pak Anto sebenarnya ya tadi itu ya memang Tuhan ngasih rejeki berangkat ke Surabaya melalui PMDK tadi dan satu-satunya yang diberangkatkan ke Jerman ya. Jadi punya skill. Ya, jadi ini juga flashback juga ya. Jadi saya itu dulu ketika di PT PAL itu sebelum berangkat ke Jerman itu ada cukong atau orang kaya Cina itu. Di Surabaya ya? Di Surabaya. Orang kaya Cina itu dia kaya banget, supplier spare part kapal ya. Iya, dia kalau sama saya seneng. Ketika saya datang itu tak baru, tak ceki, tak ini. Saya dikasih duit saya nggak mau. Kasih lu uang ini untuk terima yang bagus pokoknya bagus. Enggak, nek jelek kita kembalikan. Saya ngomong gitu. Nek bagus ya tak terima. Aku nggak enak sama PT PAL yang aku belajar ke dia. Aku pengen belajar sama kamu. Gimana kamu bisa sukses itu gimana? Kasih kisi-kisinya lah. Aku ini sekarang merintis usaha aku. Lo itu orang Jawa.
mentalnya itu ya, ini mohon maaf ya, Iya. mentalnya iya, mentalnya itu pokoknya pegawai negeri korupsi gitu katanya, nggak urut ngomongnya gitu. Kan cedak kan dia stroke ya. Iya. Lah makanya aku belajar sama kamu, ajari aku kok. Ya lo bener gak pengen belajar? Yakin lo? Iya aku. Ya lo memang orang jujur namanya gitu. Ya udah kok, ya udah kamu tak ajari. Satu, kamu harus jujur. Kedua, kamu harus ulet. Dan ketiga, kamu jangan cepat puas. Terus tertantang gitu. Iya, jangan cepat puas. Kaum lu itu kalau udah punya uang 1.000 aja udah gaya-gayaan, mabuk-mabuk, nambah cewek, itu yang nggak suka weh ngomongnya gitu. Tapi kalau lu itu yang lu pakai, aku jamin lu sukses. Oh iya lu, wow. Tapi lalu aku belajar caranya dia itu gimana, itu tak belajar selama dia hidup itu saya kesana lah. Oke, dah. Siap. Ya, berarti ada yang lain? Ambil lagi? Berarti ada satu lagi nama Ya, nih, Pak. boleh, ada apa-apa. 3 kata untuk menggambarkan PSIS Semarang. Ya. 3 kata apa, Bapak? 3 kata ya? Ada 3 kata untuk menggambarkan PSIS Semarang. Waduh ini kok kata-katanya harus dibatasi ini yang Makanya 3 kata. Jadi gini aja, dengan harapan saya PSIS ini 5 tahun ke depan sudah dapat juara, sudah harus dapat juara. Selagi sebelum saya pensiun itu saya harus mempersembahkan juara. Oke, itu pesannya Pak ya. Iya. Berarti sebenarnya 3 kata PSIS harus juara. Tapi harus ada pondasinya yaitu 5 tahun ke depan. Iya. Saya terima kasih. Iya, Anto. terima kasih. Kita sudah disuguh segala macam. Yuk Pak, terima kasih. Oh iya, sama-sama.